Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desnina SPD, mengajar di kelas 12 semester 1, mata pelajaran biologi. Materi yang akan dibahas pada hari ini adalah metabolisme, tapi yang saya ambil jelaskan sekarang yaitu di katabolisme. Yang mana pengertian dari katabolisme adalah reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana bersifat eksoton dan eksotonik dan menghasilkan energi berupa ATP. Di mana kita ketahui bahwa katabolisme ada dua cara, yaitu ada secara aerob dan anaerob. Di mana aerob itu membutuhkan oksigen. Contohnya misalnya respirasi sel. Kalau anaerob itu sedikit memerlukan oksigen atau tidak sama sekali memerlukan oksigen. Contohnya fermentasi. Respirasi aerob terjadi di mitokondria. Contoh reaksi kimianya di mana respirasi aerob itu memerlukan oksigen, maka terjadilah reaksinya glukosa C6H12O6 plus 6 oksigen menjadi 6 karbon dioksida plus 6 H2O dan energi atau ATP. Tahap dari respirasi aerob itu ada istilah yang disebut dengan gedung sate. Di mana gedung sate itu adalah proses tahap-tahap dari respirasi aerob terdiri dari glikolisis, dekarboksilaksi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Jadi ada 4 tahap yang dikenal dengan istilah gedung sate. Di mana pertama glikolisis. Glikolisis kita tahu bahwa reaksi kimia perubahan dari glikolisis, perubahan dari asam glukosa, glukosa akan berubah menjadi asam piruvat dengan tahap-tahapnya, di mana glukosa akan menjadi glukosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat, glukosa 1,6 bifosfat, dan glukosa 1,6 bifosfat berubah menjadi 1,3 bifosgliserol, menjadi fosfogliserat, dan menjadi seterusnya menjadi asam piruvat, di mana hasil dari glikolisis menghasilkan 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahap pertama glikolisis akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu dengan istilah tahap dekarboksilasi oksidatif. Di mana dekarboksilasi oksidatif itu di mana asam piruvat yang tadi hasil dari glikolisis akan berubah menjadi asetil. Asetil melepaskan karbon menjadi koasetil atau asetil koenzim A. Tempatnya terjadi di matrik mitokondria dan hasil dari dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 karbon dioksida, dan 2 NADH. Terusnya kita lanjut ke tahap yang ketiga, itu siklus Krebs. Masuk ke siklus Krebs dari dekarboksilasi oksidatif tadi
di tempatnya terjadi masuk ke matriks mitokondria. Akan menghasilkan 2 ATP, 2 PADH2, 4 karbon dioksida, dan 6 NHDH. Di mana dari asetil ke enzim A itu berubah menghasilkan tadi dengan perubahan siklus Krebs, asetil ke enzim A berubah menjadi asam sitrat atau sitrat sintase sitrat, menjadi isositrat, alfa ketoglutarat, dan suksinil koenzim A, terus menjadi suksinat, fumarat, dan amalat, terus oksaloasetat. Itulah perubahan dari siklus daur Krebs. Selanjutnya, setelah tahapan ketiga dari tadi semua masuk ke transfer, yang terakhir adalah transfer elektron. Transfer elektron terjadi di membran sel dari mitokondria. Di mana ada proses, di sini ada prosesnya tahap 1, 2, 3, dan 4, dan keluar masuk melewati membran. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem transfer elektron adalah tahap terakhir dari transfer dari respirasi aerob ketika elektron dari reaksi intermediate atau siklus Krebs dialirkan berturut-turut pada enzim dan gradien elektron yang mendorong sistem sintesis protein ATP. Di mana ATP terakhir yang dihasilkan dari pemecahan glukosa menjadi karbon dioksidatif dan air dalam respirasi aerob adalah 2 ATP. Hasil dari glikolisis plus 2 ATP dan siklus Krebs plus 32 ATP dari sistem transfer elektron totalnya menjadi 36 ATP. Ya, kita ulang lagi. Jadi hasil dari 4 tahap siklus aerob tadi, hasilnya disimpulkan 10 NADH. 10 NADH, di mana kita tahu bahwa 1 NADH 3 ATP. Maka dikalikan 10 kali 3 menjadi 30 ATP. Di mana hasil akhir juga 2 PADH. Kita tahu bahwa 2 PADH itu 2 ATP. Maka dihasilkan menjadi 4 dikali 2. Jadi 4 ATP. Glikolisis dia hanya menghasilkan 2 ATP sudah secara langsung, siklus Krebs 2 ATP. Maka totalnya ada yang 36, ada yang 38 ATP. Itu tergantung dikurangin atau tidak ATP yang dari proses glikolisis tadi. Nah, jumlah energi dari respirasi aerob dapat disebutkan lagi. Glikolisis menghasilkan 2 ATP sama dengan 2 ATP, 2 NADH menjadi 6 ATP, dekarboksilasi 2 NADH menjadi 6 ATP, siklus Krebs 6 NADH menjadi 18 ATP, 2 PADH2 menjadi 4 ATP, dan 2 ATP. Menjadi siklus Krebs itu menjual ATP menjadi totalnya 38 ATP. Tapi ada sumber yang lain bisa menghasilkan 36 ATP. Itu dikurangkan aja sebagai transfer elektron dikurang 2 ATP. Sekarang kita lanjutkan respirasi anaerob. Tadi sudah kita bahas aerob, pernapasan pakai oksigen, sekarang anaerob yaitu tanpa oksigen. Contohnya adalah fermentasi asam lemak dan fermentasi etanol. Di sini kontriksi otot saat olahraga, kita kekurangan oksigen, kita memecah ATP dengan cara anaerob.
distribusi hasil akhirnya kita akan mengalami pegal-pegal dan bernapas segal-segal karena memang menggunakan oksigen sedikit dan ATP-nya juga yang akan dihasilkan sedikit. Dan untuk fermentasi etanol, kita misalnya contoh fermentasi pembuatan tape oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Adapun reaksinya anaerob di sini di mana lactic acid fermentation, glukosa kita ambil dari glukosa diubah menjadi asam lactic acid. Lactic acid melepaskan 2 ADP, 2 ATP, NADH dan menghasilkan 2 piruvat asam ATP. Asam piruvat atau 2 ATP. Begitu juga alkohol, fermentasi alkohol diambil juga dari glukosa. Glukosa melewat glikolisis menghasilkan 2 asam piruvat. Di sini akan melepaskan etanol dan 2 asetaldehyde. Ya, terima kasih. Itulah penguraian materi tentang katabolisme. Katabolisme itu yaitu penguraian senyawa kimia dari senyawa kompleks menjadi sederhana dengan penguraian glukosa menjadi ATP.